pagi! Sahabat ragam yang imut dan cantik, cepetan merapat di depan layar kaca yuk. Tenang, buat yang ganteng juga boleh ikutan kok. Kenapa begitu? Soalnya Ragam Indonesia akan membahas boneka imut dengan standarisasi internasional. Eits, ada juga kampung warna-warni dan cantik. Gak jauh-jauh deh, pokoknya ada di Indonesia semua. Yuk, ikut kita jalan-jalan di Jawa Timur. Lucu-lucu banget sih bonekanya. Sahabat pasti nggak asing lagi dong dengan boneka tokoh kartun ini. Ada si cantik Elsa Frozen, si beruang Winnie the Pooh, si tikus Minnie dan Mickey Mouse, si imut Hello Kitty, sampai si bawel Donald Duck. Semua tokoh kartun ini memang berasal dari Amerika Serikat, sahabat. Tapi, siapa yang menyangka ternyata boneka lucu dan imut ini dibuat di Indonesia loh. Gak percaya? Kita ajak ke pabrik pembuatannya deh. Di sini pabrik bonekanya, sahabat. Lokasinya ada di Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur. Kita intip pembuatannya yuk. Proses pembuatan boneka dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan contoh dan produksi boneka secara massal. Kita mulai buat contoh boneka dulu ya. Pertama, mulai pembuatan desain grafisnya. Lalu cetak di atas kain. Jadi deh desain bonekanya. Selanjutnya buat pola dan jahit sesuai bentuknya. Selesai. Sekarang lihat proses produksi boneka secara massal. Kita mulai memotong pola dan proses pemotongan bisa dilakukan dengan dua cara, yakni pemanasan atau pengguntingan. Nah, pemanasan biasa dilakukan untuk boneka berukuran kecil. Panas elemen potongnya harus bersuhu 16 hingga 100 derajat Celcius. Sementara itu, pengguntingan hanya untuk boneka berukuran besar. Alatnya menggunakan mesin potong. Meski caranya berbeda, hasilnya sama banyaknya kok. Bisa mencapai puluhan hingga ratusan lembar potong pola. Wow, banyak banget. Pabrik boneka ini juga telah melibatkan 450 pekerja. Eits, jangan dikira produk import, sahabat. Bahan bakunya asli Indonesia. Wow, hebat ya. Setelah dipotong, pola masuk dalam tahap penjahitan. Isi boneka dengan kapas dakron ya. Jangan lupa, timbang boneka agar memiliki berat yang sama, lalu jahit kembali yang rapi. Terakhir, beri mata dan hidung boneka. Selesai deh. Setiap hari pabrik ini mampu membuat sekitar 3.000 boneka loh. Banyak banget kan? Ratusan jenis boneka karakter dibuat di sini. Namun, 25%-nya adalah tokoh karakter Disney tuh. Gak heran kan kalau Indonesia kini menjadi produsen boneka terbesar kedua setelah Tiongkok. Hebatnya lagi, pabrik ini juga telah mengantongi izin dari salah satu pabrik boneka terbesar di Amerika Serikat, yaitu Walt Disney. Meski telah mendapat izin, harga boneka ini tidak terlalu mahal kok. Bonekanya dibanderol mulai Rp90.000 hingga Rp200.000. Jadi pingin punya semua ya. Sekarang, pabrik boneka juga telah memiliki 45 toko yang tersebar di berbagai daerah, seperti Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor, dan Bali. Oh iya, satu lagi sahabat, seluruh boneka yang dijual di sini juga memiliki garansi seumur hidup. Tujuannya agar boneka lebih tahan lama dan konsumen mudah memeliharanya. Jadi, kalau kancing atau mata boneka hilang, buruan diganti deh. Dijamin gak akan dipungut biaya. Tapi jika mau mengganti busa atau mencucinya, baru deh dikenakan biaya. Sahabat suka berselfie ria atau mencari tempat wisata murah meriah? Coba deh datang ke kampung wisata warna-warni. Lokasinya nggak jauh kok, hanya 5 menit dari stasiun Kota Malang. Sejak tahun lalu ratusan rumah warga telah dicat dengan 17 warna. Makanya Kampung Jodipan kini disebut Kampung Warna-Warni. Sebagai tiket masuk, pengunjung yang ingin berkeliling akan dikenakan biaya Rp2.000. Dari biaya itu sudah termasuk stiker cantik. Uniknya, Kampung Jodipan juga memiliki hiasan ornamen seperti payung gantung, lampu hias, dan jajaran lampion.
Lokasi ini dijamin asyik deh sebagai ajang berfoto atau berselfie. Dahulu, Kampung Warna-Warni adalah pemukiman kumuh loh. Melihat keprihatinan itu, sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang menggagas pengecatan permukiman warga. Ide mereka muncul karena melihat Kampung Warna-Warni di Rio de Janeiro, Brazil. Tak sangka, ide para mahasiswa itu juga berhasil menggandeng sebuah perusahaan cat minyak di Malang. Tak kurang 2 ton cat dihabiskan untuk menyulap kampung di bantaran Sungai Berantas. Warga dan berbagai elemen juga dilibatkan untuk membersihkan dan mengecat lingkungan. Nah, di sisi utara Sungai Berantas ada juga kampung 3D atau 3 dimensi. Uniknya, kampung yang dulu bernama Temenggungan Ledok dihiasi lukisan 3 dimensi. Totalnya kini ada sekitar 180 gambar menghiasi tembok rumah warga. Konsep gambarnya ada anak-anak, budaya, olahraga, remaja hingga alam. Wow, cantik kan? Pembuatan lukisan 3 dimensi melibatkan seniman di Kota Malang. Mereka bekerja sama dengan warga membuat lukisan dengan airbrush. Ide kampung 3D muncul ketika warga bergotong royong mengecat gapura. Melihat potensi kampung Jodipan, warga berinisiatif melanjutkan pengecatan pada tembok rumah mereka. Kampung 3D telah dijadikan lokasi wisata sejak Januari 2017. Setiap hari, Kampung 3D dibuka untuk umum, dari pukul 7 pagi sampai 7 malam. Diperkirakan 300 pengunjung datang melihat kampung ini. Bahkan jumlahnya melonjak pada libur akhir pekan. Wow, keren! Tak hanya mempercantik perkampungan saja, Kampung Warna-Warni juga mampu menaikkan tingkat perekonomian warga sekitar. Masih sama dengan Kampung Jodipan, pengunjung yang datang dikenakan biaya Rp2.000. Nah, sahabat juga mendapat gantungan kunci kerajinan buatan warga. Murah meriah kan? Jika sahabat berkunjung ke sini, jangan lupa berfoto di setiap sudut gambar 3 dimensi ya. Hasilnya ciamik banget deh. Lelah jalan-jalan? Saatnya memanjakan perut sahabat. Bagaimana jika kita ajak menyantap kuliner khas Gresik? Namanya Rumo. Nasi Rumo sudah ada sejak masa pemerintahan Sunan Giri loh. Kala itu Gresik dijadikan pelabuhan atau tempat persinggahan para wali. Warga setempat biasa memberikan nasi Rumo kepada para wali. Nah, nama Rumo sendiri diambil dari sebuah desa Rumo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Sebelum mencoba, kita intip cara membuatnya yuk. Haluskan bumbu terlebih dahulu, diantaranya bawang putih, bawang merah, terasi, merica, cabai merah besar, dan cabai merah kecil. Saring untuk menghilangkan ampas cabai ya. Nah, tinggal dimasak saja. Masak santan encer terlebih dahulu. Di wadah berbeda, tepung beras dituang ke dalam santan kental. Lalu aduk rata agar tepung tidak menggumpal. Tambahkan adonan santan kental tadi, kemudian berikan sari udang yang sudah dihaluskan. Nah, sari udang membuat cita rasa nasi Rumo semakin gurih. Udang adalah komoditas desa Rumo yang dekat pesisir pantai. Gak heran udang diolah jadi terasi. Aduk kembali adonan kurang lebih 1 jam atau sampai mengental. Jangan lupa beri garam untuk menambahkan cita rasa asin. Sahabat, resep nasi Rumo sudah ada secara turun-temurun. Pembuatannya juga hanya dilakukan warga desa Rumo loh. Konon, air desa Rumo lah yang membuat rasanya berbeda. Ih, ada-ada aja ya. Sudah seperti bubur tuh. Angkat segera bumbu Rumo ya. Lihat, warna jingga yang dihasilkan berkat cabai yang dihaluskan tadi. Meski pakai cabai, cita rasanya tidak terlalu pedas kok. Jadi bisa disantap oleh sahabat yang gak suka pedas. Duh, jadi gak sabar menyantapnya nih. Di Gresik, nasi Rumo dikenal sebagai santapan sarapan pagi. Uniknya, makanan ini disajikan dengan takir atau daun pisang. Isinya terdiri dari nasi atau lontong, sedangkan lauknya berupa sayur pucuk. Biasanya sayur pucuk tumbuh di sekitar tambak atau tanaman mangrove. Tambahkan kerupuk kulit, lalu siram dengan bumbu Rumo. Jangan lupa, berikan serundeng kelapa serta sambal sesuai selera. Yummy! Rasa gurihnya berasal dari sari udang, serta manis serundengnya membuat lidah terus bergoyang. Dahulu, hanya para bangsawan atau orang pentinglah yang menyantap nasi Rumo.
Seiring berkembangnya zaman, nasi rumo boleh disantap oleh siapapun. Soal harga, gak mahal kok. Satu pincuk nasi rumo dihargai Rp7.000. Murah dan dijamin kenyang deh. Kita masih di Gresik kok sahabat, kota yang dikenal sebagai pintu masuknya Islam di Jawa. Ternyata memiliki perkebunan buah tin. Ya, buah tin memang bukan tanaman asli Indonesia melainkan dari Timur Tengah. Tapi tanaman buah tin kini sudah dibudidayakan oleh petani di Gresik. Uniknya, buah tin bisa diolah jadi kare ayam. Daripada penasaran, kita panen buah tin di kebun dulu yuk. Sahabat Ragam, jika ingin dimakan langsung, pilih buah tin yang sudah matang. Tapi karena akan dibuat olahan, maka pilih yang belum terlalu matang. Sudah terkumpul tuh, cuci bersih dan hilangkan getah pada pangkal buahnya. Buah tin yang sudah bersih kemudian disayat-sayat di bagian bawahnya. Tujuannya agar buah tin lebih cepat empuk. Lalu rebus sampai berubah warna. Sambil menunggu matang, kita buat bumbunya yuk. Campurkan garam, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, merica, dan lengkuas. Ulek semua bumbu sampai halus ya. Kemudian tumis bumbu. Jika sudah mengeluarkan aroma harum, tambahkan batang serai, daun salam, daun jeruk, dan air. Aduk sampai mendidih ya. Nah, ayam yang sudah dipotong siap meluncur dalam kuah panas. Lalu masak sampai bumbu meresap. Jika tidak terlalu suka ayam, sahabat bisa menggantinya dengan ikan atau daging. Kemudian tambahkan santan dan buah tin rebus tadi. Setelah mendidih, angkat dan siap disantap. Menggoda selera ya. Rasanya gurih dan lezat. Sahabat, buah tin memiliki kandungan gula, vitamin, dan mineral. Buah bulat ini juga mengandung zat besi dan kalsium, sehingga buah tin berkhasiat untuk menurunkan asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, hingga resiko serangan jantung. Hebat banget ya. Sahabat, sekarang kita bergeser ke Pacitan ya. Ternyata kota 1001 Goa ini memiliki kerajinan unik yang berasal dari sampah. Eits, jangan jijik dulu. Di Bank Sampah Pacitan, sampah diolah jadi kerajinan tas cantik. Tuh, penasaran kan? Kita lihat proses pembuatannya yuk. Sampah yang digunakan berasal dari bungkus makanan bekas. Potong kecil-kecil dulu sahabat. Siapkan kain perca aneka warna, lalu jahit bagian pinggirnya. Isi dengan potongan bungkus makanan tadi ya. Setelah penuh, jahit kembali hingga tertutup rapat. Jahit melintang seperti ketupat untuk membuat variasi pola. Kemudian beri sambungan tali dari bahan yang sama. Jadi deh tas bahunya. Tuh, gak nyangka kan? Tas cantik ini dibuat dari perca sampah plastik makanan. Berkat kerajinan tas, Bank Sampah Induk Pacaramli dinobatkan sebagai desa berseri dalam ajang perlombaan tingkat Kabupaten Pacitan. Dari sanalah cikal bakal pembentukan Bank Sampah Induk. Kini, Bank Sampah sudah beroperasi sejak 2 tahun silam. Jumlah anggotanya sudah berkisar 19 orang. Kerajinan sampah cukup terjangkau loh. Harganya berkisar 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung tingkat kesulitan kerajinannya. Gimana? Gak hanya menjaga kebersihan saja kan? Sahabat juga bisa menghargai karya anak bangsa. Jalan-jalan ke Jawa Timur kurang lengkap tanpa membawa buah tangan. Nah, kita mampir ke toko brownies beku ya. Brownies beku, apalagi tuh? Ya, kue brownies yang dibekuin dong. Tempat pembuatannya di daerah Wiyung, Surabaya. Sebelum membeli, kita lihat cara pembuatannya dulu ya. Cairkan mentega yang dicampurkan coklat batang, aduk sampai tercampur rata. Pemanasan coklat dan mentega bertujuan agar coklat tidak cepat gosong. Lalu dinginkan. Adonannya masih sama dengan kue brownies pada umumnya kok. Kocok telur dan gula pasir sampai larut. Tapi jangan terlalu lama mengocoknya ya. Bisa-bisa adonan brownies mengembang. Konon, kue brownies berawal dari seorang koki yang ingin membuat kue bolu coklat. Karena lupa memberikan pengembang makanan, maka kue bolu yang dihasilkan menjadi bantet, padat, dan basah. Sejak itulah brownies menjadi lebih dikenal. Tambahkan coklat leleh ke dalam adonan, lalu aduk kembali. Tambahkan coklat bubuk dan tepung terigu sedikit demi sedikit. Terakhir, beri baking powder. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam loyang.
Panggang dalam oven bersuhu 175 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah setengah matang, berikan varian toppingnya. Terdapat 7 varian dan rasa kue brownies loh. Di antaranya premium choco, banana cheese, chefsy nut, streusel blueberry, cappuccino, durian choco, dan peanut butter. Lalu panggang kembali selama 40 menit. Nah, sudah matang deh. Brownies bisa dipotong-potong. Beri tusukan stik es krim lalu kemas dalam wadah aluminium foil. Namanya juga es krim brownies, otomatis harus disimpan di dalam freezer dong. Brownies beku juga bisa bertahan hingga 3 bulan loh. Sedangkan di suhu ruangan hanya bertahan sampai 10 hari. Sahabat, satu bungkus brownies beku dijual seharga Rp9.000. Dalam sehari, toko brownies beku menjual hingga 150 stik. Ayo, silahkan diborong buah tangan dari Surabaya ya. Sahabat, berkunjung ke Malang kurang lengkap rasanya jika nggak mampir ke Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Di sini terdapat Sanggar Asmoro Bangun, tempat melestarikan kesenian topeng Malangan. Di sini, sahabat bisa menyaksikan tari topeng Malangan setiap hari Senin Legi atau 36 hari sekali. Pemilihan hari Senin Legi untuk memperingati adat buka desa, yakni peringatan berdirinya Desa Karangpandan, di mana Sanggar Asmoro dibangun pertama kali. Pertunjukan tari topeng Malangan mengisahkan kisah asmara antara Raden Panji Asmoro Bangun dengan Putri Sekar Taji. Namanya saja topeng Malangan, tentu saja kesenian yang dipentaskan menggunakan kostum serta topeng sesuai peran. Ada sekitar 76 karakter topeng yang dapat diperankan. Semuanya terdiri dari 15 cerita Panji. Satu cerita topeng Malang biasanya menggunakan 20 hingga 25 topeng. Sedangkan satu orang penari memerankan maksimal 4 tokoh topeng. Wow, banyak sekali. Topeng Malangan atau wayang topeng adalah kesenian khas Malang yang terinspirasi dari kebudayaan India. Kesenian ini sudah ada sejak kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin Raja Gajayana pada abad ke-8. Sekarang topeng Malang tidak banyak digeluti lagi. Nah, yang masih bertahan Sanggar Asmoro Bangun ini, sahabat. Puas melihat pertunjukan, bagaimana jika membuat topengnya? Handoyo adalah pengrajinnya. Pilih kayu memiliki tekstur keras, misalnya kayu pule, nangka, kembang, dan mentaos. Jenis kayu keras membuat topeng tidak mudah pecah. Potong kayu sesuai ukuran topeng yang diinginkan, dibelah menjadi 2 bagian ya. Lalu buat pola dengan pahat, pastikan telah sesuai lekukannya. Sahabat, proses pemahatan membutuhkan keterampilan khusus. Kalau enggak, topeng Malang yang dihasilkan tidak bagus. Karakter topeng yang paling mudah dibuat adalah tokoh Panji, sedangkan paling sulit tokoh Sabrang. Detail ketelitian rambutnya bisa dibilang paling rumit. Kerajinan topeng Malang sebaiknya dilakukan ketika hari baik, yaitu hari baik bagi desa, warga setempat, dan pengrajinnya sendiri. Hal ini sudah dilakukan secara turun-menurun loh. Syarat lainnya, pengrajin juga wajib berpuasa. Biasanya sih 1 hari sebelum pembuatannya. Sekarang topeng diukir halus dengan teliti. Biasanya proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Setelah wajah terbentuk, dihaluskan dengan amplas. Kemudian topeng dicat kasar untuk menutupi pori-pori kayu. Angin-anginkan sampai cat mengering ya. Proses terakhir adalah pewarnaan. Cat topeng sesuai karakter masing-masing, lalu jemur kembali hingga cat benar-benar kering. Bukan hanya keperluan pementasan saja, Sanggar Asmoro juga membuat topeng Malangan berukuran kecil. Miniatur topeng Malangan cocok dijadikan souvenir. Proses membuat miniaturnya tidak terlalu detail sehingga cukup menggunakan kayu sengon bertekstur lunak. Sahabat, harga satu topeng Malangan berkisar Rp150.000 hingga jutaan rupiah. Gimana sahabat? Tertarik untuk mengoleksinya? Langsung saja datang ke Pakisaji, Kota Malang, Jawa Timur. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada info yang menarik untuk Anda saksikan.